Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Teman-teman mahasiswa Sekolah Tinggi Teknologi Terpadu Nur Fikri, kita sekarang memasuki pertemuan yang kedua di mata kuliah Etika Profesi dengan bab atau materi pengertian dan peranan etika profesi serta etika dalam pekerjaan. Di sini, etika menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia memiliki arti yang pertama, yaitu ilmu tentang apa yang baik dan yang buruk, tentang hak dan kewajiban moral. Kemudian juga artinya itu kumpulan asas atau nilai yang berkenaan dengan akhlak, dan yang terakhir yaitu nilai mengenai yang benar dan yang salah yang dianut oleh kepercayaan yang ada di dalam masyarakat. Kemudian kata etika juga itu berasal dari bahasa Yunani, yaitu ethos, yang berarti adat istiadat atau kebiasaan yang baik. Seiring dengan perkembangannya, etika ini yaitu studi tentang kebiasaan manusia yang berdasarkan kesepakatan yang dilakukan sesuai dengan waktu, ruang yang berbeda, yang menggambarkan perangai manusia dalam kehidupan pada umumnya. Jadi etika ini adalah pedoman hidup seorang karyawan untuk memberikan pelayanan profesional kepada lingkungan kerjanya atau dalam lingkungan masyarakat. Kenapa? Karena hal ini itu bisa dilakukan dengan keahlian, keterampilan, dan pengetahuan, sehingga karyawan tersebut dapat senantiasa bertanggung jawab. Nah, etika profesi juga ini berhubungan langsung dengan masyarakat atau konsumen pada umumnya. Inti dari etika profesi ini adalah sistem dan norma tertulis dari aturan profesional yang jelas menyatakan apa yang baik dan yang tidak benar bagi pekerjaan karyawannya. Jadi etika ini berperan sangat besar dalam pencegahan penyalahgunaan profesi dari karyawan itu sendiri. Setelah kita memahami tentang pengertian etika profesi, selanjutnya kita akan membahas tentang kode etik profesi. Kode etik profesi adalah suatu sistem norma, nilai, atau aturan untuk menegaskan baik atau tidaknya suatu perbuatan. Lalu, apa pentingnya etika profesi di dunia kerja? Nah, dalam dunia kerja itu pasti kita akan melibatkan publik atau banyak orang. Nah, maka etika inilah diperlukan kita untuk melaksanakan tugas yang kita lakukan agar tidak terjadi semena-mena. Etika ini bisa berfungsi untuk melindungi orang yang memiliki profesi agar tetap berada di jalan yang benar dan senantiasa bisa menjadi profesional. Etika profesi merupakan sebuah panduan dalam melakukan tugas dan kewajiban yang menyangkut dengan orang lain. Ketika masuk di dalam dunia kerja yang melibatkan publik, maka etika diperlukan agar dalam menjalankan tugas tidak menjadi semena-mena. Etika ini sangat penting karena berfungsi untuk melindungi orang yang memiliki profesi agar berada di jalur yang benar dan senantiasa bisa menjadi profesional. Jadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kode etik ini dibuat untuk profesi yang menyangkut orang lain. Kode etik itu harus ada agar seseorang tidak semaunya sendiri dalam lingkungan kerja, karena tugas yang dilakukan itu bisa berdampak pada orang lain. Kode etik juga dibuat agar terhindar dari hal-hal yang bisa merugikan diri sendiri, orang lain maupun instansi. Selain itu juga, kode etik ini sangat penting guna melindungi seorang yang memiliki profesi untuk tetap berada di jalur yang benar sehingga bisa mencapai sebuah profesionalitas dan mampu menjadi panutan. Nah, di sini ada ciri-ciri etika profesi dalam International Encyclopedia of Education. Ada 10 ciri khas antara lain. Yang pertama yaitu hubungan yang erat dengan profesi. Yang kedua, asosiasi dari anggota profesi yang menjadi suatu kelompok yang erat
dengan kualitas komunikasi yang tinggi antar anggotanya. Yang ketiga, suatu bidang pekerjaan yang terorganisir dari jenis intelektual yang terus berkembang dan diperluas. Yang keempat, suatu teknik intelektual. Yang kelima, yaitu penerapan praktis dari teknik intelektual pada urusan praktis. Yang keenam, cirinya itu suatu periode panjang untuk pelatihan dan sertifikasi. Yang ketujuh, yaitu beberapa standar dan pernyataan tentang etika yang dapat diselenggarakan. Yang kedelapan, itu kemampuan untuk kepemimpinan pada profesi sendiri. Yang kesembilan, yaitu perhatian yang profesional terhadap penggunaan yang bertanggung jawab dari pekerjaan profesi. Dan yang terakhir, yaitu pengakuan sebagai profesi. Untuk selanjutnya, yaitu teknologi informasi dalam etika profesi. Dalam lingkungan teknologi informasi, kode etik profesi itu memuat kajian ilmiah yang mengenai prinsip atau norma-norma dalam kaitannya dengan hubungan antara profesional atau developer teknologi informasi dengan klien, antara para profesional sendiri, antar organisasi profesi, serta organisasi profesi dengan pemerintahan. Salah satu bentuk hubungan yang seorang profesional dengan klien atau pengguna jasa, misalnya itu pembuatan sebuah program aplikasi. Jadi seorang profesional itu tidak dapat membuat program semuanya. Ada beberapa hal yang harus ia perhatikan, seperti untuk apa program tersebut nantinya digunakan oleh kliennya. Terus juga yang kedua, user itu harus bisa menjamin keamanan sistem kerja program aplikasi tersebut dari pihak-pihak yang dapat mengacaukan sistem kerjanya. Misalnya dari hacker ataupun cracker. Teknologi informasi dalam profesi. Secara umum, pekerjaan di bidang teknologi informasi terbagi menjadi beberapa kelompok. Yang pertama, yaitu mereka yang bergelut di dunia perangkat lunak atau yang dikenal dengan software, baik mereka yang merancang sistem operasi database maupun sistem aplikasi. Nah, di sini ada beberapa kelompok yang terdapat pekerjaan-pekerjaannya, seperti web designer. Nah, di sini web designer di sini tugasnya itu melakukan perencanaan, termasuk studi kelayakan, analisis, dan desain suatu proyek pembuatan aplikasi yang berbasis web. Terus juga ada pekerjaan seorang analisis sistem yang tugasnya itu menganalisa sistem yang hendak diimplementasikan, mulai dari analisa proses dan alur sistem, kelebihan dan kekurangannya, studi kelayakan dan desain sistem yang akan dikembangkan, dan lainnya. Terus juga yang ketiga yaitu ada programmer. Nah, kalau programmer di sini yaitu mempunyai tugas mengimplementasikan rancangan sistem analis, yaitu membuat program baik aplikasi maupun sistem operasi. Yang keempat yaitu ada web programmer yang bertugas mengimplementasikan rancangan web designer. Nah, yaitu membuat program berbasis web sesuai dengan desain yang telah dirancang dari sebelumnya. Terus juga ada yang bergelut di bidang hardware atau perangkat keras. Pada lingkungan ini terdapat pekerjaan-pekerjaannya seperti technical engineer yang tugasnya itu dalam bidang teknik, baik dalam pemeliharaan maupun dalam perbaikan perangkat komputer. Yang kedua ada network engineer, yaitu tugasnya dalam bidang teknis jaringan komputer dari maintenance sampai troubleshootingnya. Terus juga yang ketiga yaitu mereka yang berkecimpung dalam operasional sistem informasi, misalnya seorang EDV atau operator electronic data processing yang tugasnya itu mengoperasikan program atau aplikasi yang berhubungan dengan EDV dalam sebuah perusahaan atau organisasi. Terus juga ada sistem administrator. Nah, di sini yaitu menghandle administrasi dalam sebuah sistem, melakukan pemeliharaan sistem, memiliki kewenangan
mengatur hak akses terhadap sistem, serta hal-hal yang berhubungan dengan pengaturan operasional dalam sebuah sistem. Terus juga yang C-nya yaitu ada manajemen information system director. Nah, yang tentunya di sini memiliki wewenang paling tinggi dalam sebuah sistem informasi, melakukan manajemen terhadap sistem tersebut secara keseluruhan, baik perangkat keras, perangkat lunak maupun sumber daya manusianya. Selanjutnya di sini ada norma dan etika. Kalau norma itu aturan-aturan yang berisi petunjuk tingkah laku yang harus atau tidak boleh dilakukan, kemudian itu sifatnya mengikat. Nilai-nilai dan norma-norma yang menjadi pegangan bagi seseorang atau suatu kelompok dalam mengatur tingkah lakunya. Kalau etika ini itu ilmu yang membahas perbuatan baik dan perbuatan buruk manusia secara universal. Etika adalah sebuah ilmu dan bukan sebuah ajaran. Selanjutnya di sini ada profesi dan pekerjaan. Kalau pekerjaan adalah kegiatan atau sesuatu untuk mendapatkan penghasilan, sedangkan kalau profesi adalah bagian dari pekerjaan, tetapi untuk melakukan itu membutuhkan keahlian tertentu, misalnya sudah melakukan pelatihan atau mengikuti proses belajar yang tentunya itu sudah mematuhi kode etik sebagai batasan unit bekerjanya. Orangnya itu disebut dengan profesional. Selanjutnya yaitu etika komputer, sejarah dan perkembangannya. Pemikiran tentang etika komputer itu diadopsi menjadi kurikulum wajib di hampir semua perguruan tinggi di bidang komputer di Indonesia. Etika komputer itu dimasukkan pada bidang studi yang relevan. Sejarah etika komputer itu di era 1940 sampai 1950-an itu diawali dengan penelitian dari Profesor MIT yaitu Norbert Wiener tentang komputasi pada meriam yang mampu menembak jatuh pesawat yang melintas di atasnya. Itu terjadi pada Perang Dunia yang Kedua. Terus juga ramalan tentang komputasi modern yang pada dasarnya sama dengan sistem jaringan saraf yang bisa melahirkan kebaikan sekaligus menjadi malapetaka. Kemudian pada era 1960-an itu ada sebuah ungkapan dari Don Faker, yaitu that's when people enter the computer center they leave their ethics out the door. Dalam contoh kasus yaitu pemrosesan data, spesialis komputer bisa mengetahui data apa saja secara cepat. Kemudian di era 1980-an muncullah kejahatan komputer seperti virus, dan studi itu berkembang ya menjadi sebuah diskusi serius tentang adanya masalah dalam teknik komputer. Makanya adalah dibuatlah buku yang berjudul Komputer Etnis oleh Johnson pada tahun 1985. Nah, kemudian di tahun 1990 itu sampai sekarang, implikasi pada bisnis itu akan semakin meluas akibat dari terjadinya kejahatan komputer, sehingga muncullah atau lahirlah forum-forum yang peduli pada masalah tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah isu-isu pokok etika komputer. Yang pertama ada kejahatan komputer. Nah, kejahatan ini yang dilakukan dengan komputer sebagai basis teknologinya, seperti virus, kemudian juga spam, penyadapan, carding, ataupun dalam pelumpuhan targetnya. Kemudian juga ada cyber ethnic. Nah, implikasi dari internet atau interconnection network itu memungkinkan para pengguna IT itu semakin meluas, tak terpetakan, tak teridentifikasi dalam dunia yang anonimus. Kemudian diperlukan adanya aturan tak tertulis. Selanjutnya isu etik komputer yaitu ada e-commerce. Nah, e-commerce ini adalah otomatisasi bisnis dengan internet dan layanannya yang mengubah bisnis proses yang telah ada dari transaksi konvensional kepada yang berbasis teknologi, sehingga melahirkan implikasi negatif, misalnya terjadinya penipuan, terus juga karena akan menimbulkan kerugian karena kesalahan anonimus tadi.
Isu pokok komputer yang selanjutnya adalah pelanggaran haki, misalnya pengakuan hak atas kekayaan intelektual, pembajakan, cracking, dan illegal software. Terus juga ada tanggung jawab profesi. Nah, di sini sebagai bentuk tanggung jawab moral, makanya diciptakanlah ruang bagi komunitas yang akan saling menghormati. Misalnya dibuatlah forum komunitas yang bernama IPKIN atau Ikatan Profesi Komputer dan Informatika pada tahun 1974. Di sini tahapan-tahapan etika yang dibagi menjadi etika umum, etika khusus, kemudian juga etika khususnya menjadi ada etika individual dan etika sosial. Dalam etika sosial itu terbagi menjadi sikap terhadap manusia, etika berkeluarga, etika profesi, etika politik, dan lingkungan hidup. Nah, pada topik pembahasan kali ini kita akan berfokus pada etika profesi teknologi informasi. Untuk selanjutnya ada kaitannya manusia dan kebutuhannya. Abdul Qadir Muhammad itu pada tahun 2001 dia mengklasifikasikan kebutuhan manusia itu sebagai kebutuhan ekonomi yaitu material, kebutuhan psikis non materi, terus juga ada kebutuhan biologis. Nah, maksud di sini yaitu proses regenerasi, dan yang terakhir itu kebutuhan pekerjaan, yaitu kebutuhan pengakuan akan status dan derajat. Sedangkan Thomas Aquinas yang dikutip oleh Sumaryono mengatakan bahwa wujud kerja itu memiliki tujuan yang pertama untuk pemenuhan kebutuhan hidup, kemudian juga mengurangi tingkat pengangguran atau kriminalitas, dan yang selanjutnya itu melayani antar sesama. Nah, di sini ada pekerjaan dan profesi. Kalau profesi itu kan bagian dari pekerjaan, namun tidak setiap pekerjaan adalah profesi. Misalnya, seorang petugas staf administrasi itu bisa belajar dari berbagai latar ilmu. Namun, tidak demikiannya dengan seorang pengacara atau dokter atau akuntan yang dalam proses itu membutuhkan pendidikan khusus melalui proses pelatihan ataupun pembelajaran misalnya dengan melalui kuliah. Nah, jadi profesi ini adalah pekerjaan yang mengandalkan keterampilan dan keahlian yang tidak didapatkan pada pekerjaan-pekerjaan sebelumnya. Profesi ini suatu pekerjaan yang menuntut pengembangan profesi itu untuk terus memperbarui keterampilannya sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi yang berkembang. Nah, di sini Khalil Gibran mengatakan, bekerjalah dengan cinta. Jika engkau tidak dapat bekerja dengan cinta, lebih baik engkau meninggalkannya dan mengambil tempat di depan pintu gerbang candi-candi, meminta sedekah kepada mereka yang bekerja dengan penuh suka dan cita. Selanjutnya di sini ada sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pelaku profesi. Yang pertama, dia itu harus menguasai ilmu secara mendalam di bidangnya. Terus ya juga yang kedua, mampu mengkonversi ilmu itu menjadi keterampilan. Yang selanjutnya itu menjunjung tinggi etika dan integritas profesi. Nah, selanjutnya itu profesional. Profesional adalah orang yang menjalankan profesi secara benar menurut nilai-nilai normal. Untuk menjadi seorang profesional itu berarti harus memiliki sikap komitmen, tanggung jawab, kejujuran, sistematik berpikir, penguasaan materi dalam bagian masyarakat profesional. Nah, di sini ada pengertian kembali ya, perbedaan antara pekerjaan, profesi, profesional, dan kode etik. Kalau pekerjaan ini kodrat manusia ya dalam proses bertahan hidup di dunia, dan selain itu juga sebagai pemenuhan kebutuhan hidupnya. Sedangkan kalau profesi itu bagian dari pekerjaan, tapi karena membutuhkan keahlian keterampilan, tidak semua pekerjaan itu bisa dikatakan profesi. Untuk profesionalisme adalah nilai-nilai profesional yang harus menjadi bagian dan telah menjiwai seorang yang sedang mengemban sebuah profesi. Nah, di sini yang terakhir ada ciri-ciri profesionalisme. Ciri yang pertama itu memiliki kemampuan atau keterampilan dalam menggunakan peralatan yang berhubungan dengan bidang pekerjaan IT.
seorang IT itu harus mengetahui dan mempraktikkan pengetahuan IT-nya ke dalam pekerjaannya. Yang kedua, yaitu punya ilmu dan pengalaman dalam menganalisa suatu software atau program. Yang ketiga, yaitu bekerja di bawah disiplin kerja. Yang keempat, yaitu mampu melakukan pendekatan disipliner. Yang kelima, mampu bekerja sama. Yang keenam, yaitu cepat tanggap terhadap masalah klien. Oke, itu teman-teman, itulah pertemuan yang kedua kita tentang pengertian profesi, profesional, dan kode etik. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.